season that I say I will lose. I think that's not normal. Fight, we have to play. Everything in the game is necessary to get it. And where we will end it, I don't know. But my philosophy is that we try to win every game. Peluang yang terbaik untuk saya dan untuk ini game. It's been 6 years since our last Congress at the home of the Asian. Info lengkap dan update timnas hari ini. Erling Haaland cetak gol ke-300, bomber Manchester City lewati pencapaian Ronaldo dan Messi. Yakin bungkam skuad Garuda di kandang, pelatih Malaysia U23 optimis final. Patrick Kluivert full senyum dapatkan kabar bahagia dari pemain naturalisasi. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Erling Haaland cetak gol ke-300, bomber Manchester City lewati pencapaian Ronaldo dan Messi. Erling Haaland kembali membuat dunia sepak bola gempar. Bomber muda Manchester City ini sukses mencetak gol ke-300 dalam karirnya, sebuah pencapaian luar biasa yang bahkan melampaui legenda-legenda seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, hingga Kylian Mbappe. Haaland mencatatkan sejarah itu ketika Manchester City menghajar Juventus dengan skor 5-2 pada matchday terakhir grup G Piala Dunia antar klub 2025 kemarin. Pertandingan ini menjadi panggung pembuktian Haaland yang awalnya memulai laga dari bangku cadangan. Pep Guardiola baru menurunkannya pada menit ke-46 menggantikan Omar Marmoush. Namun, hanya butuh 6 menit bagi Haaland untuk membuat stadion bergemuruh. Pada menit ke-52, Haaland menerima umpan matang dari Matheus Nunes, berdiri bebas di kotak penalti, dan dengan satu sentuhan klinis, bola disarangkan ke gawang Juventus yang kosong. Gol tersebut menjadi gol ke-300 dalam karier profesional Haaland, menegaskan statusnya sebagai predator kotak penalti paling mematikan saat ini. Kemenangan atas Juventus memastikan langkah Manchester City melaju ke babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025 dengan poin sempurna 9 poin dari 3 pertandingan. Namun, sorotan utama bukan hanya pada kemenangan City, melainkan rekor pribadi Haaland yang kembali menulis sejarah emas dalam dunia sepak bola. Berdasarkan laporan ESPN, Haaland mencapai 300 gol hanya dalam 370 pertandingan, lebih cepat daripada Cristiano Ronaldo yang membutuhkan 554 pertandingan, Messi 415 pertandingan, dan Kylian Mbappe 409 pertandingan untuk mencetak gol ke-300 mereka. Catatan ini membuktikan, Haaland bukan hanya sekadar striker muda penuh sensasi, tetapi benar-benar mesin gol hidup dengan naluri membunuh di kotak penalti yang tak perlu diragukan. Usianya yang baru 24 tahun tidak menjadi penghalang untuk mendominasi catatan rekor gol dunia. Selama terhindar dari cedera, ditambah sokongan umpan-umpan maut dari Kevin De Bruyne dan rekan-rekan lainnya di Manchester City, jumlah gol Haaland diprediksi akan terus meroket, bahkan bisa mencapai angka-angka yang dulu hanya menjadi mimpi bagi banyak striker dunia. Pelatih Manchester City Pep Guardiola juga tak mampu menyembunyikan kekagumannya atas capaian luar biasa anak asuhnya ini. Pep menyebut Haaland sebagai penyerang cerdik yang selalu bisa memanfaatkan ruang sempit dan mengubah peluang sekecil apapun menjadi gol. Yang bisa saya katakan hanyalah selamat, ujar Pep Guardiola dikutip dari ESPN kemarin usai laga. Ia telah mencetak 300 gol di usia 24 tahun. Saya sangat mengagumi para penyerang, saya sangat senang untuk Erling atas golnya dan keterlibatannya di ruang sempit. Bagus sekali, lanjut Pep. Haaland sendiri kini telah mengoleksi 300 gol bersama Molde, RB Salzburg, Borussia Dortmund, Manchester City, serta timnas Norwegia, menjadi bukti konsistensi dan mental pembunuhnya sejak usia muda. Bukan hanya sebagai finisher, Haaland juga memiliki positioning yang luar biasa, kecepatan eksplosif, serta ketenangan luar biasa di depan gawang. Kombinasi atribut inilah yang membuatnya begitu sulit dihentikan, sekaligus menempatkannya dalam jalur menjadi legenda di masa depan. Kini, ujian berikutnya bagi Haaland dan Manchester City akan datang pada babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Mereka akan berhadapan dengan raksasa Liga Arab Saudi Al Hilal yang siap menjadi batu sandungan bagi langkah City. Duel Manchester City vs Al Hilal dijadwalkan berlangsung pada Selasa 1 Juli pukul 8 WIB dan seluruh mata penggemar sepak bola dunia pasti akan kembali tertuju pada Erling Haaland, sang mesin gol biru langit, untuk melihat apakah torehan gol ke-301 dan seterusnya akan segera tercipta. Apakah Haaland akan kembali menunjukkan keganasannya dan mencetak rekor-rekor berikutnya, ataukah Al Hilal mampu menjadi tembok kokoh untuk menahan laju golnya? Yang pasti, sejarah telah tercipta dan Erling Haaland sekali lagi membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar striker biasa, melainkan raja gol generasi baru yang siap menggeser dominasi Ronaldo dan Messi di masa depan. Erling Haaland raih prestasi hebat dan kalahkan pencapaian Messi sejak 2022.
Di tengah gemuruh sepak bola dunia tahun 2025 ini, nama Erling Haaland masih terus berkibar sebagai mesin gol paling mematikan di Eropa. Namun tak banyak yang melupakan bagaimana pada musim 2022-2023 lalu, Haaland memulai jejak luar biasa yang menjadi fondasi kesuksesannya saat ini. Musim debutnya bersama Manchester City kala itu menjadi awal dari teror Haaland terhadap gawang-gawang lawan sekaligus menjadi tonggak penting yang membuatnya berhasil melampaui nama-nama besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hingga Kylian Mbappe dalam urusan produktivitas gol. Siapa sangka di musim debutnya itu penyerang muda Norwegia tersebut langsung tampil menggila. Dalam 53 penampilan di semua kompetisi, Haaland sukses mengoleksi 52 gol dan 9 assist. Sebuah catatan statistik yang membuat banyak orang sulit mempercayai angka tersebut. Setiap kali Haaland menjejakkan kaki di lapangan, para bek lawan selalu dalam kondisi siaga penuh, namun tetap saja insting predatornya tak terbendung. Dari Liga Inggris, Piala FA hingga Liga Champions, Haaland menjelma menjadi momok mengerikan. Mencetak gol demi gol dengan dingin tanpa banyak selebrasi berlebihan, seolah itu hanyalah rutinitas paginya. Musim 2022-2023 itu juga tercatat dalam sejarah Manchester City sebagai musim paling bersejarah. Haaland sukses membawa The Citizens meraih treble winners pertama mereka, merengkuh trofi Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions dalam satu musim. Momen ini menjadi titik balik Manchester City naik level sebagai raksasa Eropa, dan Haaland menjadi pusat dari semua keberhasilan itu. Bayangkan seorang pemain baru berusia 22-23 tahun saat itu langsung menjadi poros kemenangan tim yang syarat bintang seperti Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, dan Phil Foden. Berkat kontribusi luar biasanya, Haaland pun kebanjiran penghargaan individu. Salah satu yang paling diingat hingga kini adalah ketika pada akhir 2023, Haaland dinobatkan sebagai BBC World Sports Star of the Year 2023. Penghargaan bergengsi dari media kenamaan Inggris ini bukan hanya sekadar piala biasa, karena diberikan melalui proses voting pembaca BBC Sport dari seluruh dunia. Lebih hebatnya lagi, Haaland berhasil mengalahkan nama-nama besar dunia olahraga lainnya, termasuk Lionel Messi, yang pada saat itu bahkan tidak berhasil masuk dalam 5 besar penghargaan tersebut. Nama-nama besar seperti Sia Koalisi pemenang Piala Dunia Rugby Afrika Selatan, Max Verstappen juara Formula 1, Simone Biles peraih 4 emas Olimpiade, Aitana Bonmati bintang sepak bola wanita Spanyol, dan Novak Djokovic juara 24 Grand Slam harus rela berada di bawah Haaland dalam penghargaan tersebut. Pencapaian ini menandai bahwa Haaland bukan hanya bintang sepak bola, tetapi juga telah menjadi ikon olahraga global di usia muda, sebuah kehormatan yang sebelumnya hanya bisa dirasakan oleh segelintir atlet. Haaland tak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat itu. Terima kasih telah memilih saya sebagai pemain terbaik dunia versi BBC, ucap Haaland dengan senyum lebar. Musim lalu sungguh luar biasa, saya memenangkan treble dan kami tampil luar biasa, lanjutnya dengan nada rendah hati, meski semua orang tahu bahwa pencapaiannya tidaklah biasa. Kini di tahun 2025, penghargaan dan torehan gol luar biasa Haaland pada musim 2022-2023 itu menjadi fondasi kokoh atas dominasinya di panggung sepak bola dunia saat ini. Ketenangannya dalam mencetak gol, kekuatan fisik dan kecepatan yang mematikan masih menjadi ciri khasnya. Usianya yang kini masih 24 tahun membuat banyak orang percaya bahwa rekor demi rekor masih akan dipecahkannya dalam beberapa tahun ke depan, termasuk dalam perburuan Ballon d'Or, gelar top scorer Liga Champions, dan bahkan potensi menjadi top scorer sepanjang masa di level klub dan internasional. Tidak berlebihan jika kini publik sepak bola dunia memandang Haaland sebagai penerus dominasi era Messi dan Ronaldo. Jika Messi pada 2022 dinobatkan sebagai pemenang BBC World Sports Star of the Year dan menutup puncak karirnya dengan Piala Dunia, maka Haaland memulai kejayaan era barunya di musim berikutnya. Kini, semua orang hanya menanti sejauh apa Haaland akan berlari, berapa banyak rekor yang akan ia hancurkan, dan kapan lagi ia akan menggetarkan dunia dengan rekor-rekor barunya. Musim 2022-2023 itu telah berlalu 2 tahun lalu, tetapi dunia tidak akan pernah melupakan bagaimana Erling Haaland mengukir sejarah dan mengalahkan Messi dalam penghargaan bergengsi, menjadikannya bukan sekadar striker, tetapi simbol kebangkitan era baru sepak bola dunia. Kini, kisah itu menjadi pengingat bagi siapa saja yang meremehkan bahwa mesin gol asal Norwegia ini masih belum selesai dan perjalanan besarnya masih panjang untuk terus mencatatkan namanya di buku sejarah sepak bola. Melihat bagaimana Erling Haaland terus memecahkan rekor demi rekor sejak musim debutnya bersama Manchester City pada 2022-2023 hingga saat ini di tahun 2025 kita menyaksikan lahirnya sebuah era baru dalam dunia sepak bola. Dari mencatatkan 52 gol dalam satu musim dan membawa treble pertama untuk Manchester City, hingga kini telah mencetak lebih dari 300 gol di usia 24 tahun, Haaland membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar mesin gol, tetapi simbol evolusi striker modern yang mampu melampaui rekor Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Kylian Mbappe.
Fondasi ketajaman dan mentalitas pemenang yang dibangunnya sejak 2 tahun lalu menjadi fondasi bagi pencapaiannya hari ini, menjadikannya sosok yang pantas ditakuti oleh pertahanan manapun di dunia. Kini, publik sepak bola dunia hanya tinggal menunggu seberapa jauh Erling Haaland akan membawa karirnya melampaui para legenda sebelumnya. Dengan kondisi fisik yang prima, dukungan rekan setim yang solid, dan semangat haus gol yang tak pernah padam, Haaland diprediksi akan terus menulis sejarah baru setiap musimnya. Jika tidak ada aral melintang, bukan mustahil dalam beberapa tahun ke depan Haaland akan memegang takhta sebagai top scorer sepanjang masa, serta menjadi simbol transisi era sepak bola dari Messi dan Ronaldo menuju generasi baru. Erling Haaland bukan hanya mencetak gol, tetapi sedang menuliskan warisan sejarah sepak bola yang akan terus dikenang hingga puluhan tahun ke depan. Yakin bungkam skuad Garuda di kandang, pelatih Malaysia U23 optimis final. Pelatih timnas Malaysia U23 Nafuzi Zain berbicara mengenai persiapan tim asuhannya di Piala AFF U23 2025. Zain menargetkan tim asuhannya paling tidak bisa melaju ke final turnamen usia muda tersebut. Baru-baru ini timnas Malaysia U23 mengumumkan 30 pemain yang masuk skuad sementara mereka menuju Piala AFF U23 2025. Nantinya hanya ada 23 pemain yang akan dibawa berlaga ke Indonesia. Nafuzi Zain pun menyatakan sangat percaya dengan para pemain yang kini menjadi bagian dari timnas Malaysia U23. Mereka disebut bisa memberikan dampak besar. Dengan pengalaman yang mereka miliki, saya berharap mereka bisa memberikan dampak yang besar bagi tim. Sehingga insya Allah bisa melaju ke babak final, kata Nafuzi Zain via Stadium Astro. Sorotan para pendukung terhadap timnas Malaysia U23 cukup tinggi. Masyarakat di negeri jiran memiliki harapan besar untuk skuad asuhan Nafuzi Zain di ajang tersebut. Nafuzi Zain pun berharap bisa membalas dukungan maksimal dari para supporter itu bisa dibalas dengan prestasi maksimal di Piala AFF U23 2025. Para pendukung tentu berharap tim nasional khususnya dapat berprestasi di tingkat internasional. Ini tantangan besar, tetapi saya siap dan memiliki pengalaman dalam karir kepelatihan saya. Saya berharap dapat membalas kepercayaan tersebut meskipun saya tahu itu tidak akan mudah, katanya. Menariknya, meski yakin timnya mampu menunjukkan kehebatannya, beberapa waktu lalu pelatih timnas U23 Malaysia, Nafuzi Zain, menjagokan timnas U23 Indonesia untuk keluar sebagai juara ASEAN Cup U23 2025. Akan tetapi, ia tetap memasang target membawa Harimau Malaya Muda melaju final nantinya. Malaysia dipastikan bergabung dalam satu grup bersama timnas U23 Indonesia dalam ASEAN Cup U23 2025. Tim berjuluk Harimau Malaya Muda tersebut bergabung dalam grup A bersama timnas U23 Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ajang 2 tahunan ini dijadwalkan bakal bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Candrabahaga, Bekasi pada 15-29 Juli 2025. Malaysia U23 akan menjalani laga perdana melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 Juli 2025. Setelah itu, timnas U23 Indonesia menghadapi Brunei Darussalam di stadion yang sama pada 15 Juli 2025 pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk menghadapi ASEAN Cup U23 2025 ini, Nafuzi Zain telah memanggil 30 pemain untuk pemusatan latihan. Mereka telah menjalani persiapan untuk menghadapi segala tantangan di ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U23 tersebut. Timnas U23 Indonesia yang paling ia jagokan untuk keluar sebagai juara ASEAN Cup U23. Ia menilai skuad Garuda Muda menjadi tim yang dijagokan juara karena akan tampil di kandang sendiri. Timnas U23 Indonesia memang berlaga sebagai tim tuan rumah dan situasi ini dinilai sebagai keuntungan oleh pelatih Malaysia tersebut. Keunggulan dalam turnamen ini secara alami dimiliki oleh tuan rumah, apalagi dengan dukungan kuat dari publik Stadion Gelora Bung Karno, ujar Nafuzi Zain. Pelatih berusia 46 tahun tersebut memang menjagokan timnas U23 Indonesia juara ASEAN Cup U23 2025. Akan tetapi ia menekankan bahwa Malaysia akan tetap mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ajang ini. Pasalnya, ia tak ingin Malaysia U23 hanya tampil sebagai peserta saja di ASEAN U23 2025 ini. Untuk itu, ia memang memfavoritkan timnas U23 Indonesia, tetapi mereka memastikan bakal membuat skuad Garuda Muda kesulitan menghadapi mereka. Menurut saya, Indonesia adalah favorit untuk memenangkan ASEAN Cup U23 2025 karena mereka bermain di kandang sendiri, kata Nafuzi. Meski begitu, kami siap menghadapi tantangan apapun yang datang selama turnamen berlangsung, ucapnya. Ini karena Nafuzi Zain memiliki tekad besar untuk bisa membawa Malaysia melaju ke babak final ASEAN Cup U23. Oleh karena itu, alih-alih bersantai dan hanya menjagokan timnas U23 Indonesia, ia memastikan bakal mempersiapkan Malaysia U23 dengan maksimal. Ini karena ia ingin bisa membawa Harimau Malaya Muda bisa meraih kemenangan demi kemenangan dalam setiap pertandingan.
Walaupun ia mengaku memiliki target untuk bisa lolos ke final, akan tetapi ia memastikan tim asuhannya meraih kemenangan demi kemenangan di setiap laga nantinya. Untuk itu, meski ia menjagokan timnas U23 Indonesia, Nafuzi tetap akan mempersiapkan dengan baik agar bisa melewati segala tantangan dan bisa melaju hingga final nantinya. Target utama kami adalah mencapai final, tetapi secara pribadi saya lebih suka menjalani turnamen ini satu laga demi satu laga, kata Nafuzi. Dari situ, tujuan awal kami adalah mencapai semifinal. Sekedar informasi, ASEAN Cup U23 2025 ini dibagi menjadi 3 grup dan nantinya juara grup dan run-up terbaik yang berhak lolos ke semifinal. Untuk itu, persaingan di masing-masing grup akan berlangsung ketat, termasuk Malaysia dan timnas U23 Indonesia ini. Patrick Kluivert full senyum dapatkan kabar bahagia dari pemain naturalisasi. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, benar-benar tak bisa menahan senyum lebar ketika kabar menggembirakan datang dari salah satu anak asuhnya yang berstatus pemain naturalisasi, Ivar Jenner. Kabar ini bukan sekadar kabar biasa, melainkan kabar yang bisa membuka jalan masa depan cerah timnas Indonesia ke level lebih tinggi, karena sang pemain yang sudah lama menjadi investasi jangka panjang untuk skuad Garuda akhirnya menunjukkan sinyal perkembangan pesat di Eropa. Sebagai informasi, Ivar Jenner adalah salah satu angkatan awal dari proyek besar naturalisasi timnas Indonesia yang diambil dari jalur keturunan darah Indonesia, sebuah langkah berani yang kala itu diambil PSSI untuk memperkuat fondasi timnas dengan darah muda Eropa. Pada 2023, Ivar Jenner resmi mengantongi paspor merah putih dan seharusnya membela timnas Indonesia U20 dalam ajang Piala Dunia U20. Namun sayangnya turnamen impian tersebut dibatalkan FIFA. Meski begitu, Ivar Jenner menunjukkan kesetiaan dan cintanya pada Indonesia dengan tetap memilih untuk membela timnas Garuda. Sebuah keputusan yang kini mulai membuahkan hasil nyata. Kala itu, Ivar Jenner masih bermain di tim muda FC Utrecht dan memperkuat Jong Utrecht di Eerste Divisi Belanda, menjalani proses pembelajaran dan pembuktian di kasta kedua liga profesional yang dikenal keras dan kompetitif. Namun siapa sangka, 2 tahun berselang tepatnya menjelang musim 2025-2026, FC Utrecht memberikan sebuah kejutan manis saat latihan perdana mereka. Dalam sesi latihan perdana itu, Ivar Jenner terlihat ikut bergabung dengan tim senior, sebuah pertanda jelas bahwa kerja keras dan konsistensinya selama ini mulai diakui dan dihargai oleh klub induknya di Belanda. Bahkan, Ivar Jenner terlihat berlatih bersama pemain keturunan Indonesia lainnya, Miliano Jonathans, menunjukkan bahwa proyek pemain keturunan Indonesia bukan sekadar formalitas, melainkan benar-benar mencetak pemain siap pakai di level Eropa. Meski kepastian apakah Ivar Jenner benar-benar dipromosikan ke tim utama FC Utrecht baru akan terjawab saat latihan terbuka untuk para supporter, sinyal positif ini sudah cukup membuat Patrick Kluivert lega sekaligus antusias memikirkan masa depan lini tengah timnas Indonesia. Dikutip dari laman resmi FC Utrecht, tim berencana menggelar latihan terbuka untuk supporter setia mereka di Kompleks Olahraga Ellinjwijk. Latihan ini akan digelar pada pukul 10 pagi waktu Belanda, di mana FC Utrecht terlebih dahulu akan memperkenalkan skuad mereka untuk musim 2025-2026. Para pemain diperkenalkan kepada publik, termasuk pemain baru FC Utrecht. Para pemain kemudian akan berlatih di hadapan supporter, tulis pernyataan resmi klub yang seolah membuka tabir masa depan Ivar Jenner yang lebih cerah. Sebagai catatan, Ivar Jenner bukan pemain sembarangan di Jong Utrecht. Ia menjadi salah satu andalan yang nyaris tak tergantikan di lini tengah tim pelapis FC Utrecht dan sering dipercaya menjadi kapten meski usianya masih muda. Bermain di kasta kedua Belanda bukan perkara mudah, namun Ivar Jenner mampu menunjukkan kualitas dan mentalitas. Bahkan memiliki menit bermain terbanyak dibandingkan dua rekannya yang juga dinaturalisasi bersama dirinya, yakni Justin Hubner dan Rafael Struijk. Ironisnya, di saat Ivar Jenner semakin kokoh di Eropa, dua rekannya tersebut justru sedang berjuang mencari klub baru setelah dilepas oleh tim mereka masing-masing, Justin Hubner oleh Wolverhampton Wanderers dan Rafael Struijk oleh Brisbane Roar. Situasi ini semakin memperlihatkan bahwa Ivar Jenner bukan hanya sekadar pemain keturunan biasa, tetapi potensi nyata untuk menjadi tulang punggung timnas Indonesia di masa depan. Patrick Kluivert tentu punya alasan besar untuk tersenyum lebar melihat perkembangan anak asuhnya ini. Sebab dalam benaknya bayangan lini tengah timnas Indonesia dengan kekuatan fisik Eropa, visi bermain modern, dan kecintaan kepada merah putih akan segera terwujud lewat sosok Ivar Jenner. Dan jika promosi ke tim utama FC Utrecht benar-benar terwujud, maka ini bukan hanya menjadi kemenangan bagi Ivar Jenner semata, melainkan kemenangan untuk sepak bola Indonesia yang sedang berjuang menuju panggung yang lebih besar. Kini, harapan publik Indonesia kembali menyala melihat kabar bahagia dari Ivar Jenner. Di tengah upaya timnas Indonesia untuk konsisten bersaing di level Asia dan dunia, hadirnya pemain muda yang berkembang pesat di Eropa menjadi aset yang sangat berharga. Keberanian Ivar Jenner untuk tetap memilih Indonesia meski memiliki kesempatan meniti karir di Belanda adalah bukti kecintaan dan komitmen yang luar biasa, sesuatu yang jarang dimiliki pemain seusianya.
Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia tentu akan memanfaatkan momentum ini untuk meramu strategi yang lebih matang demi membangun lini tengah yang solid. Dengan pengalaman Ivar Jenner bermain bersama para pemain Eropa, ia akan membawa warna berbeda bagi permainan Garuda.